Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa ketemu kembali, duduk bersama cari ilmu. Nah, ini duduk-duduk yang menyenangkan hati saya. Mudah-mudahan juga menyenangkan hati antum semuanya. Amin. Karena kalau kita ini senangnya seperti ini, insya Allah ciri-ciri penghuni surga. Ya, insya Allah ciri-ciri penghuni surga. Kenapa saya bisa ngomong insya Allah ciri-ciri penghuni surga? Karena dalam sebuah hadis Nabi SAW menyatakan, "Idza marartum biriyadil jannah farta'u." Kalau kalian melewati taman-taman surga, masuk, mampir dan nikmatilah. Nah, saat itu dijelaskan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, taman surga itu ya lingkaran ini, lingkaran orang duduk cari ilmu, lingkaran orang duduk berzikir pada Allah Ta'ala. Sehingga ketika kita berada semacam kemudian saya melihat wajah-wajah yang menyenangkan, sehingga badai yang tadi itu tampak menakutkan. Kemudian ada beberapa pohon yang tumbang. Dan saya merasakan nikmat yang luar biasa. Karena itulah kajiannya saya kasih judul badai insya Allah berlalu. Manusia ini seringkali mudah goyah dan mudah tumbang. Ya, mudah goyah dan mudah tumbang kalau imannya lemah. Ya, kalau imannya lemah. Manusia ini kan dalam hidup, menjalani kehidupan, punya sumber kekuatan yang gak akan bisa dikalahkan, yaitu Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sebagai makhluk, sebagai manusia, sebagai ciptaan,
kita berpegang pada yang maha kuat, ya insya Allah jadinya kuat. Tapi kalau kita bersandar sama yang lemah, ya pasti akan jadi lemah, ya pasti akan tumbang, ya pasti akan hancur. Kalau kita itu bersandar kepada yang lemah. Lah apa itu yang lemah? Makhluk-makhluk ini. Ya, makhluk itu lemah. Mau itu pengetahuan kita, mau itu strategi kita, mau itu teman-teman kita, ya mau itu saldo kita, mau itu aset kita, apapun itu yang namanya makhluk itu lemah. Dikatakan lemah karena mudah hancur. Ya, ada masa expirednya, ada masa berakhirnya. Bahkan uang yang ratusan miliar atau triliunan dalam bentuk kertas, ya itu bisa hancur hanya karena dimakan rayap, hanya kena api ya, kebakar, dia hancur. Kalau itu wujudnya angka dengan sedikit kelalaian, ya, bisa diambil sama orang yang ahli, naudzubillah min dzalik. Kalau itu yang namanya pangkat, manusia itu kita lihat dalam kehidupan, hari ini pangkatnya tinggi, hari ini juga bisa pangkatnya jatuh rendahnya ya, naudzubillah min dzalik. Kalau kita bersandar pada teman, tadi jadi teman, jam berikutnya bisa jadi musuh yang mengkhianati, ya, bahkan menyakiti. Tapi kalau kita bersandar pada Allah Subhanahu wa taala, semuanya akan jadi mudah karena Allah tidak pernah mengecewakan hamba yang mau bersandar kepadanya, bergantung kepadanya, terus-menerus minta pertolongannya, akan selalu dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, contohnya seringkali ya, mungkin antum pernah ngalami, masing-masing pernah ngalami mungkin punya masalah itu, punya masalah. Masalah itu kadang-kadang kita anggap mudah. Kita mudah menyelesaikannya. Ketika kita melihat misal masalahnya lapar, solusinya makan. Di rumah tidak ada masakan, tapi saldo Masya Allah banyak. Mungkin kita ngomong mudah itu mensolusikannya, ya mudah mensolusikannya. Ada pula masalahnya berat, judulnya bayar hutang, ya hutangnya 100 juta, saldonya 100.000. Nah, itu dia mau mensolusikannya pusing nih. Nah, gimana mau mensolusikan 100 juta dengan uang 100.000, sedangkan jatuh temponya hanya kurang beberapa hari, di depan ada masalah, pusing. Ini yang pusing tadi karena bersandar kepada saldonya nggak cukup sehingga dia pusing. Kemudian yang merasa tenang tadi, dia bersandar kepada sama saldonya cukup, maka dia tenang. Ya dia lupa bahwasannya yang berkuasa itu bukan saldo, tapi yang berkuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini contoh ya, mungkin ada yang pernah ngalami. Ya mungkin ada pernah ya ngalami. Uangnya ada, makanannya ada. Ya, sudah siap untuk dimakan. Cuman yang jadi masalah, yang makan tiba-tiba kena serangan jantung. Saya mau nanya, itu laparnya tersolusikan enggak itu? Enggak. Ada sesuatu di luar rencananya yang terjadi. Karena ada rencana yang maha kuasa. Di luar rencananya. Wah, rencananya mau makan nih. Tapi ternyata karena tubuhnya kelamaan tadi kelaparan, ya, kena hawa dingin, tiba-tiba kena serangan jantung. Jadinya dibawa ke rumah sakit. Ya, alhamdulillah kalau nyawanya tertolong. Nah, yang sementara yang satu, uangnya 100.000. Tidak mungkin tersolusikan dengan uang 100.000 mau bayar 100
100 juta. Nah, kok tiba-tiba ada saldo masuk ya lebih dari 100 juta di rekeningnya. Rupanya temennya dulu waktu kerja ada yang pernah hutang sekian orang, fulan. Hari itu pada transfer semua. Alhamdulillah, sekarang saya udah bayar hutang. Ini tak tambahin rezeki. Yang utangnya 1 juta, bayarnya 10 juta. Yang utangnya 500.000, ya bayarnya 20 juta. Nah, itu bisa terjadi. Bukan saya ngomong gini karena mengalami ya, bukan apa tidak ngalami. Itu bisa terjadi sehingga tersolusikan di luar nalarnya, ya, di luar nalarnya. Kenapa? Karena ada yang namanya yang maha kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhannya kita semua. Saya mau kasih contoh, kalau yang tadi ini kan contoh-contoh seperti yang kita kita buat gitu ya, contoh cerita, tapi kita yang susun. Nah, sekarang saya kasih contoh cerita yang betul-betul nyata di dalam Al-Quran. Dalam yang saya sampaikan tadi itu terjadi, tapi biar bisa dirasakan betul, ya contoh nyata yang ada dalam Al-Quran. Seseorang yang dia betul-betul bersandar pada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga sama Allah dikasih pertolongan yang luar biasa. Siapa itu? Contoh, ibunya Nabi Musa alaihi salam. Ibunya Nabi Musa. Fir'aun itu kan buat pengumuman kalau bayi laki-laki lahir disita dan dimusnahkan, dibunuh. Kalau bayi perempuan aman. Sehingga semua wanita yang mengandung di masa kerajaan Fir'aun saat itu nggak ada yang tenang. Ini kalau 9 bulan lahirnya laki-laki, keluarganya kena masalah, anaknya dimusnahkan. Ibunya Nabi Musa detik-detik menjelang kelahiran, itu semua kan ada yang ngontrol tuh ya, sudah didata ini, siapa yang hamil, mengandung sudah didata. Detik-detik menjelang kelahiran diselamatkan, atau dibuka laki-laki, ya udah biarin aja daripada kena masalah sama Fir'aun. Artinya, menurut nalar, bayi ini mati. Ya, kenapa mati? Menurut nalar ya, karena dia tidak ada ASI, baru lahir, butuh ASI, tidak ada yang juga nyusui, pakai susu apapun saat itu, nggak ada. Kemudian dihanyutkan, dia akan tenggelam karena arusnya deras. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala punya kekuatan tersendiri. Air itu kan hambanya Allah, makhluknya Allah. Airnya disuruh membawa peti ini langsung ke alamat yang mencari. Jadi yang nyari kan Fir'aun. Fir'aun cari bayi laki-laki. Sama Allah dikirimi. Nih, bayi laki-laki yang kamu cari. Airnya suruh bawa bayi ini masuk ke istana Fir'aun persis ketika Fir'aun lagi ada di kolam tempat mandi bersama istrinya. Pertanyaan saya, menurut nalar selamat atau mati itu? Binasa atau enggak binasa? Menurut nalar ya, binasa. Maka kakaknya Nabi Musa ketika lihat bayi itu masuk istana Fir'aun, ya ketakutan. Wah, ini masuk ke sarang macan gitu ya, masuk ke sarang singa ini. Istrinya Fir'aun yang beriman pada Allah Ta'ala, wanita yang solihah, lihat ada peti, maka dibuka. Isinya bayi. Begitu dilihat, laki-laki jatuh cinta. Senengnya luar biasa, karena belum punya anak. Senengnya luar biasa, langsung diangkat. Dengan rasa percaya diri, bahkan tahu suaminya cari bayi laki-laki, ditunjukkan. Ini, anak laki-laki ini gimana kalau saya angkat jadi anak angkat, ya, akan menjadi penyejuk hatiku dan mungkin juga penyejuk hatimu. Harusnya Fir'aun marah atau nggak marah itu? Buat sistem, ya, buat pasukan khusus, ya, buat suatu kegiatan nyata membasmi genosid bayi laki-laki itu dilakukan sama Fir'aun. Tapi ketika bayi ini ada di hadapannya, Allah Ta'ala membuat Fir'aun tidak bisa menyentuhnya dengan kekerasan.
Justru menyentuhnya itu dengan harus kasih sayang. Diajak main-main, ditidurkan di kamarnya, ditaruh di tempat tidurnya, ditaruh di ranjangnya, dibesarkan. Begitu Nabi Musa, sang bayi ini nangis dengan tangisan yang kencang karena belum minum ASI. Maka saat itu Fir'aun yang kebingungan. Ini kalau nggak dikasih minum, mati dia. Maka Fir'aun buat sayembara, siapa bisa nyusui, kasih hadiah. Pertanyaan saya, sebelumnya dia buat sayembara, bayi laki-laki wajib mati. Sekarang dia buat sayembara, yuk hidupkan bayi laki-laki yang satu ini. Masuk akal nggak? Coba ini, masuk akal nggak? Nggak masuk akal. Ya, nggak masuk akal. Maka kalau kita ini masih kurang iman kalau bersandar sama Allah itu ya kelirunya luar biasa. Contohnya itu nyata. Kita kan harus kalau udah bersandar sama Allah ya totalitas. Nah, tapi setan itu ada alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. So, setan mesti bisiki, oh itu kan nabi, oh kalau kamu kan beda. Nah, itu kan rasul, itu kan wali, itu kan kekasih Allah. Kamu siapa? Nanti begitu. Ya nanti begitu itu setan itu. Jawab saja, saya memang bukan siapa-siapa, tapi Tuhan saya maha kuasa. Ini kan urusannya kita lagi minta sama Allah gitu. Bukan minta sama kekuatan kita. Ya Allah, kalau amal saya memang nggak punya. Kalau kekuatan saya nggak punya, makanya saya minta sama Engkau ya Allah. Engkau yang punya, Engkau yang bisa, Engkau yang maha kuasa. Maka singkat cerita, ibunya datang, ibunya menyusui, ibunya tinggal di istana, ibunya digaji. Ya, ibunya digaji. Dari ketakutan dilindungi, dimuliakan, digaji. Tidak masuk akal. Nah, itulah orang kalau udah percaya sama Allah Ta'ala, bersandar sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalah yang tampaknya tadi menakutkan dan menyeramkan, ternyata setelah dijalani justru tinggal di dalam masalah tadi. Ya, berada di situ. Bahkan dikasih penghidupan dari situ oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bergantung sama kita. Kita ini sekarang mau hidup bersandar sama makhluk atau bersandar sama yang maha kuasa. Ini sikap hati ya, sikap hati. Nah, kalau hati kita udah bersandar sama maha kuasa, ya, fisik kita disesuaikan. Ketika kita disuruh sama Allah usaha, ya usaha maksimal, tapi tidak pernah diandalkan. Ya tidak pernah diandalkan. Ketika kita kok dalam kondisi nggak punya, ya jangan putus asa, jangan pesimis. Oh, jelas ibunya Nabi Musa itu tidak punya apa-apa. Ya, sama anaknya, sudah anaknya hilang-hilangan ini. Sama Allah, anaknya dikembalikan, ibunya dimasukkan istana. Ternyata tiba-tiba jadi mulia, berkat bayi yang dicari yang akan dibunuh, justru dihidupkan, dan akhirnya jalan ibunya masuk istana. Tinggal di istana, gara-gara Nabi Musa alaihi salam. Ini satu contoh ya dalam Al-Quran. Banyak contoh. Seperti yang lain adalah Ashabul Kahfi. Bersandar, bergantung, mengandalkan Allah Ta'ala. Masuk gua. Masuk gua itu kan sebetulnya sembunyi. Istirahat dan sembunyi. Karena dikejar oleh penguasa yang tidak beriman dan zalim. Ya, tidak beriman dan zalim. Dijaga seekor anjing di mulut gua. Anjingnya nggak akan masuk ke dalam rumah. Jadi anjingnya standby di luar rumah, di mulut gua. Anjing ini sangat cinta sama orang soleh, melindungi. Nah, akhirnya sama Allah Ta'ala ditolong dengan cara yang tak masuk akal lagi. Ini bukan Nabi ini, bukan Rasul. Manusia biasa iman sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditolong dengan cara ditidurkan. Jadi nanti kalau mbak-mbak, ibu-ibu, mas-mas, kakak-kakak, bapak-bapak, ada masalah, mungkin salah satu solusinya bawa tidur aja. Ya, niru Ashabul Kahfi, ora usah dipikir, Bismillah, ya toh, Bismillah, turu, ya tidur. Oh, siapa tahu nanti rampung tidur jadi seperti Ashabul Kahfi, bangun beres semua masalahnya. Ditidurkan sama Allah bukan 1 jam 2 jam,
309 tahun. Nggak nanggung-nanggung. Tidur 309 tahun. Itu belum pernah terjadi. Dan orang-orang yang nggak beriman sama Allah Ta'ala berupaya meniru itu, maka mereka buat film. Mereka buat film, ya, manusia ditaruh di pesawat antariksa, dimasukkan ke dalam kapsul, ditidurkan. Nanti setelah sekian lama akan otomatis bangun, ya, dengan dijaga peralatan tertentu. Hayalannya seperti itu, ya, hayalannya seperti itu. Ngambil dari mana? Dari Al-Quran, dari kisah Ashabul Kahfi. Mereka cari ini teknologinya seperti apa ini, ya. Guanya gua biasa, tapi kok bisa tubuhnya tidak hancur, orangnya selamat, tidur 309 tahun, ya karena apa itu? Ya karena Allah yang ngurusi, dibolak-balikkan tubuhnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 309 tahun tidur, bangun melek, seger, badannya masih sehat, tidak ada penuaan di tubuhnya, ya nggak ada penuaan di fisiknya. Begitu bangun itu, tadi tidur berapa lama nih ya? Oh, kelihatannya sebentar, lapar nih, cari makan yuk gitu. Salah satu diutus ke pasar. Ya begitu keluar ke pasar, ya baru itu uangnya nggak laku. Nah, dianggap sama yang di pasar, jangan-jangan ini nyuri dari museum ini. Karena koinnya koin antik, koin antik. Tidur 309 tahun, ternyata sudah dirubah sama Allah Ta'ala, bangun, ya penguasanya jadi penguasa yang beriman, yang soleh, masyarakatnya iman dan soleh, sistemnya iman dan soleh. Beres semua masalahnya. Solusinya hanya tidur. Jadi nanti kalau suamimu marah-marah, nggak usah ditanggapin, tinggal tidur. Siapa tahu begitu melek, masalah udah selesai. Kalau istrimu marah-marah, nggak usah direspon. Maaf sayang, kemudian kamu tidur. Siapa tahu bangun tambah marah lagi. Bisa jadi tambah marah, bisa jadi selesai masalah. Intinya nggak usah dipikir, minta tolong sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada temannya marah-marah, jangan dipikir wah ini akan kiamat, dunia hancur, nggak usah, hadapin saja. Mau dimaki boleh, dicaci boleh, mau diapain boleh, maafkan saya. Belum dimaafkan, minta maaf lagi. Nanti akan selesai dengan sendirinya, asal kita takwa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersandar pada Allah Ta'ala. Lah yang banyak itu orang jatuh nggak bisa bangun karena nggak bersandar sama Allah. Dia buat perencanaan, ya ini kalau contohnya, mohon maaf, pacaran 10 tahun. Jelas haram itu ya. Ya jelas haram. Pacaran 10 tahun. Cita-cita menikah di usia sekian. Keduanya sudah buat tanggalnya, sudah siap undangannya. Ini banyak terjadi loh ya. Ini yang saya omongkan ini banyak terjadi. Udah dibuat semuanya. Tapi hari H kurang sepekan. Calon istri ini kebetulan minum kopi di sebuah kafe. Nah, kok ketemu ada orang di Bang Jateng Klaten ini ya, yang masih belum menikah, minum kopi di situ. Hatinya berubah. Siapa laki-laki itu ya? Masya Allah. Nah pria tampan itu kemudian lihat siapa wanita solihah itu, gitu kan ya? Nah dia nggak repot-repot disamperin. Dek, rumahnya di mana? Di sini. Bapak di rumah? Ya di rumah. Kenapa Mas nanya rumah saya sama bapak saya? Pengen lamar kamu. Masya Allah. Nggak repot-repot, nggak pakai pacar, nggak pakai lamar kamu. Katanya wanita ini orang nggak jelas, ini orang nggak jelas. Tapi dia pacaran 10 tahun, ya belum dilamar loh ya. Cuman rencananya ya seminggu lagi akan ada lamaran. Belum ada obrol sama orang tua kan, kalau ambil lamarannya orang kan nggak boleh ya, nggak boleh. Datang ke rumah bapaknya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Pak. Saya kerja ya belum sukses bener Pak, tapi saya udah bener-bener sukses. Maksudnya gimana? Ya karena saya bertemu dengan Bapak. Ini kesuksesan saya hari ini adalah bertemu dengan Bapak. Kamu kok bisa ngomong ketemu saya sukses, kenapa? Iya Pak, karena Bapak punya anak yang cantik, solihah, idaman saya Pak. Masya Allah. Kenal kapan Mas? Kenal kapan? Belum kenalan Pak.
buat saya itu kenalan setelah Bapak ijab kabulkan. Sehingga perkenalan kami nanti akan berlanjut di surga Allah, Pak. Masya Allah. Bapaknya berubah. Tiba-tiba satu keluarga itu hatinya berubah semua. Tiba-tiba, ya udah kalau begitu kamu mau nikah kapan? Besok, Pak. Ya, kabul. Ya kok, kabul. Itu kira-kira lelaki yang pacaran 10 tahun tadi nasib gimana? Masya Allah itu. Itu kalau selamat ya tidak ke rumah sakit jiwa gitu. Kalau selamat, betul ya? Ya kalau nggak selamat, ya macam-macam bisa terjadi. Naudzubillah min dzalik. Karena apa? Mengandalkan, sudah saya memiliki hatinya, saya ini, ujung-ujungnya hilang. Ya ujung-ujungnya hilang. Ada enggak yang semacam itu? Ada. Ya, dan benar-benar terjadi. Ya, ada dan benar-benar terjadi. Saya ngomong begini ini bukan nggak ada faktanya. Ada fakta, cuman ceritanya saya modifikasi sedikit. Ya, saya modifikasi sedikit. Nah, itu contoh bagaimana orang yang mengandalkan dirinya, Maka nggak enak mengandalkan diri, enak andalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita gunakan kemampuan yang Allah berikan pada diri. Allah ngasih kita kepandaian, kita pakai. Allah ngasih kita kesehatan, kita pakai. Allah ngasih kita harta, ya kita pakai. Pakai sebaik mungkin, sehebat mungkin, tapi tidak pernah diandalkan. Ya, seperti contoh, misalnya begini loh. Seorang suami punya duit 1 M. Terus dia ngomong sama istrinya, "Dek, ini untuk kamu." Ya, tapi ngomongnya sama sombong gitu, "Ini untuk kamu." Itu mungkin istri akan mengatakan, "Aku nggak butuh sama duitmu." Padahal ya butuh. Ya, walaupun butuh, tapi akan ngomong, "Aku nggak butuh sama duitmu." Kalau cara ngomongnya seperti itu, ketika ditunjukkan betul andalannya adalah duit, ambil tuh duitmu. Tapi ya gelo. Ya, kenapa tadi ngomong seperti itu? Tapi sikapnya dia mengandalkan hartanya di hadapan istrinya itu membuat istri jadi sebel, jadi nggak suka sama hartanya. Beda kalau suaminya ngomong, "Dek, ini 1 M buat kamu dan ini bukan apa-apa. Ya, ini bukan apa-apa. Saya tidak pernah berharap akan engkau cintai aku karena uang ini. Karena kalau cintamu karena uang ini nggak ada, engkau nggak akan cinta sama aku lagi. Tapi aku berharap engkau mencintaiku karena aku sebagai suamimu." Wah, Masya Allah. Itu bisa gelundung-gelundung plek. Ya. Jadi jangan andalkan yang lain gitu ya. Andalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, banyak yang saya temui kasus-kasus dalam kehidupan yang ngomong ke saya itu ya, pada ruwet hidupnya, cuman gara-gara apa? Yang diharapkan tidak terjadi. Harapan saya itu, ya, terus tidak terjadi, stres. Padahal saya udah ini, nggak terjadi, stres. Kurang apa saya? Nggak direspon sesuai harapan, ya, tidak sesuai ekspektasi, stres. Ya karena yang dia andalkan semua bukan Allahnya, yang diandalkan adalah akunya. Bahkan ketika gayanya mengandalkan Allah, dia ngatur Allahnya. Ya dia ngatur Allahnya. Bukankah aku sudah? Sudah. Loh, Tuhannya itu Allah. Mengandalkan Allah itu artinya terserah apa maunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ikhwani rahimakumullah, kalau kita sudah punya jiwa yang bersandar betul-betul bersandar sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka menjalani badai model apapun insya Allah berlalu. Ada orang yang mungkin dia dicemooh orang, dicaci maki, dihina, ya, berat buat hatinya. Kenapa? Karena dia masih takut kehilangan nama baik, takut kehilangan mata pencaharian. Pertanyaannya, ada enggak yang takut kehilangan Allahnya? Ya, takut kehilangan Allahnya, takut kehilangan ridho Allahnya, takut kehilangan imannya. Ada enggak itu? Nah, kalau kita fokusnya takut kehilangan iman, takut kehilangan ridho Allah, insya Allah nggak akan kehilangan dunia, enggak mungkin.
Orang model seperti apapun, dihilangkan seperti apapun, Allah akan mengganti berlipat-lipat kan ganda. Kalau memang kita betul-betul Allah itu yang menjadi andalan kita. Nah, caranya gimana biar itu bisa tumbuh? Kan, memang harus ditumbuhkan. Pohon ya, pohon atau kalau ini kan nggak tumbuh ya, palsu soalnya ya, plastik. Yang di luar itu. Di luar itu ada pohon, ada bunga, ada dedaunan, dia bisa tumbuh karena apa? Karena disirami. Ya karena disirami. Lah iman kita ini kalau nggak disirami layu. Kalau udah layu kering, ya terus mati. Kalau udah mati, ya ditebang, dijadikan kayu bakar. Naudzubillah min dzalik. Nah, cara menyirami bagaimana? Banyak zikir. Ya, zikir itu memperkuat roh. Dan zikir yang paling bagus apa? La ilaha illallah. Ya, perbanyak itu. Kadang-kadang kita kalau ditanya satu hari bisa baca la ilaha illallah berapa kali? Jawabannya nggak tahu ya, nggak ngerti. Padahal itu nanti yang buat ruh kita kuat ya zikir itu. Yang membuat iman kita kuat ya zikir itu. Tapi nggak kita baca sebanyak mungkin. Hasilnya ketika akan meninggal dunia disuruh ngucap nggak bisa. Ketika ada masalah pohon imannya goyah karena tidak disirami, akarnya tidak mengakar dengan kuat. Salah satu yang dianjurkan oleh para ulama adalah kita memperbanyak kalimat la ilaha illallah, diperbanyak itu. Insya Allah kalau diperbanyak, hidup itu rasanya ringan. Ini bukan ilmu teori tapi ilmu praktek ya, praktek. Orang-orang yang di negara Kesatuan Republik Indonesia ini kenapa menurut penglihatan mata lebih mampu bertahan dibandingkan orang-orang yang ada di Hong Kong, di Jepang, di Korea, di Cina. Dibandingkan orang-orang di sana, kita yang di Indonesia ini kenapa kok lebih mampu bertahan? Ya, kenapa itu? Dengan sama-sama kasus hidupnya, yang di Indonesia lebih mampu bertahan, yang di luar sana goyang, bahkan sampai mabuk-mabukan, bunuh diri, dan lain sebagainya. Jawabannya sederhana, karena kita punya iman. Kemudian, Indonesia ini full pengajian. Ya, full pengajian. Hampir tiap hari ya ada jadwal pengajian. Di mana-mana itu pengajian. Kemudian diajak di pengajian itu sama-sama zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hatinya kuat. Kalau antum nanti pergi ke Jepang, itu sampai ada yang saya tahu dari orang Jepang ya, lokasi zona khusus untuk bunuh diri. Sampai dilokalisasikan ya. Kalau mau bunuh diri di situ. Sampai dibuat undang-undang bunuh diri. Jadi bunuh diri itu ada undang-undangnya. Siapa yang ketika bunuh diri melanggar undang-undang, keluarganya didenda. Ya, kalau yang mati kan nggak bisa didenda ya, keluarganya didenda. Sementara orang Jepang itu paling sayang sama keluarganya. Malu kalau keluarganya nanti kena masalah. Itu yang pernah saya dengar cerita langsung ketika dakwah di Jepang. Nah, terus hampir tiap malam Minggu atau malam Sabtu orang pulang kantor itu dua hari itu tempat-tempat mabuk itu full. Ya, tempat mabuk full. Kenapa? Stres karena kantornya, stres karena pekerjaannya. Belum lagi nanti kalau stres ngadepin keluarganya. Makanya di Indonesia ini dikasih masalah seperti apapun kok nyantai-nyantai saja, kenapa gitu ya? Kok rasanya ringan dibanding yang di sana? Alhamdulillah, karena kita punya iman, ya kita punya zikir, kita punya pengajian. Nah, jangan sampai yang begini hilang, karena ini sumber kekuatan kita yang mengajarkan kita bersandar pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tak terasa saya udah bicara kurang lebih 40 menit Mas Eto? 35 menit. Terasa nggak? Oh, iya enak emang dengerin ini. Memang nggak terasa namanya cuma denger ya. 35 menit itu cukup padat insya Allah. Nah sebelum saya akhiri, ada yang mau nanya enggak? Silakan, ada mau nanya. Boleh, mau nanya boleh. Kalau nggak ada pertanyaan, itu hal yang saya cita-citakan. Nah sebelumnya saya mau kasih
tambahan cerita ya. Saya kan belum lama, baru kemarin pulang dari Kalimantan Selatan, dari Martapura. Di sana ada acara peringatan haul seorang ulama legendaris yang ada di Kalimantan Selatan. Nah itu perjalanan hidupnya itu sangat menarik. Sangat menarik. Tapi yang mau saya ceritakan itu akhir hidupnya. Ya akhir hidupnya. Meninggal usia 55 tahun. Itu, nama beliau Syekh Muhammad Sya'rani bin Muhammad Arif. Atau biasa dipanggil Guru Anang Sya'rani. Nah, ini meninggal usia 55 tahun. Yang menarik itu, beliau sebelum meninggal itu memang sakit. Tapi ketika sepekan sebelum meninggal, tampak sehat. Nah, di hari mau meninggalnya, hari Rebu meninggal tuh malam Rebu pagi meninggal, malam Rabu itu tiba-tiba minta bangun berdiri, buka jendela rumah, bukain semua, pintu dibuka, terus bilang para penjemput mau datang. Yang jemput mau datang. Terus manggil murid-muridnya, manggil sahabatnya, dikasih amanat ini kalau saya meninggal kamu yang mimpin melanjutkan pondok pesantren dan lain sebagainya. Setelah itu diajak semua baca surat Yasin. Diajak baca Yasin. Muridnya, temannya diajak baca Yasin. Kalau ada yang salah dibetulkan, salah itu dibetulkan. Alim, ulama besar. Begitu Yasinnya selesai, azan subuh. Terus beliau mengucap la ilaha illallah, meninggal dunia. Saya mau nanya, itu meninggal atau jalan-jalan? Terencana kayak sudah di sket gitu ya. Tripnya nanti seperti apa itu. Masya Allah. Nah, ini kisah nyata, bukan sinetron. Kalau sinetron orang ketabrak mau meninggal, baca la ilallah, meninggal, baca sinetron. Ya, orang sakit di rumah sakit di sinetron, baca, ucapkan la ilallah, meninggal, sinetron. Di kehidupan nyata kita temukan banyak yang seperti itu. Coba kita cek dari keluarga kita masing-masing, tetangga kita ada, tapi yang sampai lantang begitu banyak ada, susah ditemukan, susah ditemukan. Nah, ini kok bisa biidznillah ngucap seperti itu ya dengan santai, bahkan menjalankan langsung sabda Nabi Muhammad SAW, bacakan Yasin untuk orang yang akan meninggal, orang yang sudah meninggal ya sebelum dimakamkan, dan orang yang sudah meninggal sudah dimakamkan di antara kalian. Ya, bacakan Yasin. Ini beliau kumpulkan orang bacakan Yasin untuk mengantar meninggalnya beliau sendiri. Nah, ini kan luar biasa. Memang kalau ada orang yang lagi sakaratul maut, kita disunahkan baca surat Yasin, tapi pakai aturan ya. Jangan nanti ada kerabatnya lagi sakit di rumah sakit atau di rumah parah, kemudian kok belum meninggal gitu ya. Nah, terus setelah itu datang, di sampingnya kita duduk baca Yasin. Wah, itu yang dibacakan yang batin, kok aku dipatek no ya. Ini siapa dia? Oh tuh bahasanku gitu ya. Ternyata dia sehat gitu ya, dia sehat. Itu dibacakan tujuannya biar rahmat Allah turun, bukan untuk diperdengarkan langsung kepada yang bersangkutan. Jadi agak jauh biar nggak kedengeran, ya biar punya semangat hidup. Tapi biar rahmat Allah itu juga tuh turun. Kadang-kadang enggak itu. Di rumah sakit ada orang sudah kondisinya kritis, wah langsung kumpul di sekitarnya, langsung baca Yasin, buat harapan hidupnya tipis langsung. Ya wes lah, sisa nangka itu. Harapan hidupnya kecil, tidak boleh gitu. Syarat Islam bukan begitu. Kita ini disuruh menyemangati orang untuk hidup, tidak boleh dengar itu. Ya, yang sedang berproses tidak boleh dengar, cukup di luar, bacanya lirik, biar rahmatnya Allah tuh turun. Tapi yang menarik ini ulama tadi, memang dia ajak orang baca Yasin, beliau sendiri yang ngajak, ayo baca Yasin, yang salah dibetulkan. Ya, selesai kemudian la ilaha illallah, meninggal dunia. Nah, bagaimana bisa mendapatkan yang semacam itu? Emang hidupnya ya untuk membela agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidupnya menyenangkan orang, masakan muridnya, masakan tamu, ada tamu dimasakkan, suka ngasih makan orang, ya sama Allah hasilnya, buahnya
ditunjukkan. Ya sampai ya di Klaten dikenang di sini. Kita disebut namanya, menceritakan kisahnya. Belum lagi yang nonton di YouTube saat ini, mendengar juga, itu karena barokah dari amalnya semasa hidup. Gimana caranya biar bisa begitu tuh? Caranya bagaimana? Di antaranya adalah kita latihan mutuskan kebiasaan kita mengandalkan sesuatu. Ya, kerjakan dengan sebaik mungkin, jangan pernah kamu andalkan yang kamu kerjakan. Wah, saya tidak bisa, wallahu a'lam, ya, insya Allah sih sukses, tapi ya nggak tahu ya, nggak tahu, Allah yang punya kuasa. Mesti beres, mesti, orang mungkin nyatanya gelundung ya. Akhirnya jeduk mesirah itu nanti, nggak kuat, kepalanya nggak kuat ya. Naudzubillah min dzalik. Jazakumullah khairan. Alhamdulillah, sebentar lagi kita masuk waktu maghrib, kurang lebih 20 menit lagi. Sekarang jam berapa nih? Oh, masih ada 35 menit lagi ya, kurang lebih maghribnya. Saya undur diri, izin melanjutkan perjalanan kembali ke Surakarta Hadiningrat, ya, ke kota Solo, mencicipi tol. Ya, yang saya harapkan mudah-mudahan segera tolnya bisa keluar di Prambanan. Ya, kecepatan dan kenyamanan untuk menuju lokasi yang dituju. Dan kalau mau ke sini dekat, karena keluar tuh lurus belok kanan sampai sini. Ya, kalau biasanya ketemu truk, ketemu macam-macam, ini lancar. Biiznillah, la haula wala quwata illa billah. Ini contohnya itu. Contohnya upayanya maksimalkan, tapi tetap kita ngomong biiznillah, la haula wala quwata illa billah. Jangan kamu andalkan itu, wah tol, ternyata begitu masuk tol, pas ada penyempitan jalan, misalnya macet, gak tekan itu. Itu kan sering kali terjadi hal-hal yang tak terduga. Pokoknya kita tidak boleh mengandalkan apa-apa, andalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jazakumullah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ya rabba kulli syai'in bi qudratika ala kulli syai'in ighfir lana kulla syai'in wa la tas'alna an syai'in wa la tuhasibna fi kulli syai'in wa atina kulla syai'. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Hannan ya Mannan ya Fattah ya Razzaq ya Ghani ya Mughni. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika man siwak. Rabbi ij'alni muqimas shalah min dzurriyyati. Rabbana taqabbal du'a. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ashraqal badru alaina wa ikhtafa badru tamami mithla husni ma ra'ayna fil iraqani wasyami. Rabbi faj'al mujtama'na ghayatu husnul khitami wa'tina ma qad sa'alna min atayakal jisami wa akrimil arwaha minna bi liqa' khairil anami. Wablighil muhtara anna min salatin wa salami walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.